Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Gaida Suraya dari kelas A1 dengan NIM 008. Di sini aku bakal jelasin mengenai prinsip-prinsip yang ada di spektrometri massa. Spektrometri massa adalah teknik analisis dengan prinsip dasar membuat suatu molekul netral menjadi bermuatan sehingga dapat dideteksi. Spektrometri massa ini bertujuan untuk mendapatkan nilai bobot molekul, yang dimana nilai ini akan nampak pada spektrum pertama yang letaknya di paling kanan pada grafik spektra yang dihasilkan. Spektrum pertama ini menunjukkan bahwa ia adalah molekul yang memiliki bobot molekul terbesar. Ion molekul ini adalah ion yang dihasilkan dari salah satu tahapan spektrometri massa, yang dimana ion molekul ini memiliki sifat, karakteristik, bentuk, dan struktur yang sama dengan sampel yang kita uji. Perbedaan yang dimiliki antara sampel dan ion molekul ini adalah muatannya. Jadi, sampel memiliki muatan yang netral, sedangkan ion molekul memiliki muatan yang positif. Sampel yang digunakan pada spektrometri massa harus berupa larutan. Jika sampel berupa padatan, maka kita harus melarutkan terlebih dahulu. Di spektrometri massa ini, sampel larutan akan diuapkan, kemudian akan dilanjutkan ke 4 tahapan selanjutnya agar spektrum dapat dihasilkan. Tahapan apa aja tuh? Jadi, 4 tahapan ini antara lain yang pertama, ada ionisasi, yang kedua akselerasi, yang ketiga defleksi, yang keempat deteksi. Oke, jadi di sini ditunjukin ada 5 sekat, yaitu A, B, C, D, dan E. Di mana tiap sekat ini memiliki masing-masing ruang yang akan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pada masing-masing tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari perubahan sampel dari larutan menjadi uap akibat dari adanya kumparan panas di ruang ini. Kemudian, uap ini akan diteruskan ke tahap ionisasi, yang dimana pada tahap ini uap-uap sampel akan dihilangkan satu elektronnya melalui metode elektron impact. Metode ini dilakukan dengan menembakkan berkas elektron berenergi tinggi sebesar 70 volt. Penembakan berkas elektron ini mengakibatkan sampel kehilangan satu elektronnya yang terletak di kulit paling luar. Di ruang ionisasi ini ditunjukkan adanya kotak berwarna biru yang disebut sebagai kolektor elektron. Kolektor elektron ini memiliki muatan yang positif, sehingga berfungsi untuk menangkap elektron negatif yang lepas dari sampel. Selain pelepasan elektron, dari penembakan berkas elektron ini, sampel juga mengalami perubahan menjadi ion-ion yang bermuatan positif atau disebut dengan ion molekul. Ion molekul ini akan ditembak lagi dengan berkas elektron dan akan menghasilkan pecahan-pecahan ion yang lebih kecil atau disebut dengan ion fragmen. Pecahan-pecahan ion ini berupa radikal positif, radikal negatif, radikal netral, ion positif, ion negatif, dan ion netral. Masuk ke tahap yang selanjutnya yaitu akselerasi. Di tahap ini, semua ion-ion akan diakselerasi sehingga memiliki energi kinetik yang sama. Selain itu, di tahap ini, ion-ion juga akan diidentifikasi untuk diambil ion-ion yang bermuatan positif saja agar memasuki tahap selanjutnya. Sedangkan ion-ion yang bermuatan negatif akan dikeluarkan dari alat karena hanya ion yang bermuatan positif saja yang bisa terbaca di detektor nanti. Memasuki tahap yang ketiga yaitu defleksi. Di sini, ion positif dan radikal positif akan melalui medan magnet yang dimana nanti ion-ion ini akan diurutkan berdasarkan massa yang paling besar ke paling yang kecil. Juga diurutkan berdasarkan molekul yang memiliki banyak muatan ke molekul yang memiliki sedikit muatan. Semakin besar berat molekul dan semakin banyak muatan yang dikandungnya, akan semakin mudah untuk didefleksi. Memasuki tahap yang terakhir yaitu tahap deteksi. Di sini, ion yang memiliki massa paling besar akan masuk terlebih dahulu ke detektor, diikuti oleh ion yang memiliki massa lebih kecil. Kemudian akan dilakukan proses pembacaan. Sinyal yang dihasilkan akan ditransfer ke amplifier. Nah,
Di amplifier ini sinyal akan diperkuat, kemudian diberikan ke alat perekam, yang akhirnya perekaman akan menghasilkan spektrum-spektrum massa. Oke, jadi segitu dulu penjelasan dari aku. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih.